Saya istrinya Iwan. Saya suaminya Happy. Jarang ya ada pasangan yang mungkin satunya suaminya yang jadi agent aja atau istrinya. Nah kan ini kalian berdua sama-sama dalam satu bidang, itu penting nggak kerja bersama sebagai pasangan? Penting sih, kalau saya penting. Tidak penting ya. Saling ngisi sih kalau udah saling ngisi, karena kalau untuk yang lebih muda otomatis sebenarnya kan kalau dari sisi yang lebih senior kita ngelihatnya masalahnya sepertinya lebih sedikit, sepertinya tuntutan atau beban hidup juga belum terlalu banyak. Deal Talks. Hello Dilzy, welcome back to Deal Talks. Kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial, yaitu ada Iwan dan go ahead. Mari mulai. Ya. Jangan ketawa-ketawa ya. Tidak Ko Iwan. Maaf guys, baru mulai. Udah salah, ketukar. Jadi Happy dan Ko Iwan. Oke, mungkin bisa perkenalkan nama dulu dan background. Saya Iwan. Saya Happy. Nah, Saya istrinya Iwan. saya suaminya Happy. Apa lagi? Iya, apa lagi ya? Oke. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama berumah tangga? Sudah tahun ya. Hitung kan. Aduh, Lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 tahun yang pas. lebih dari 10 tahun. Bisa ceritain nggak perjalanan karir Happy dan Ko Iwan sebelum dari Dilkan ini? Kalau saya sendiri sih bergeraknya di F&B di restoran sih, restoran di di mall, bukan di apa ya istilahnya, bukan di standalone, tapi di mall kebanyakan. Kota Timur. Kalau Ko Iwan? Saya di restoran juga, tapi dua-duanya tidak ada yang standalone, ada yang panjang sih, lebih banyak di F&B-nya, di restoran, resort, di mall, di cafe, bakery, Chinese, udah nyobain semua. Gitu. Tapi sekarang ada di sini. Berarti dua-duanya F&B sebelum ini. Iya, dua-duanya kan. Sebelum F&B ada nggak? Enggak. Ya, Berarti ketemu di Sekolah. di sekolah. di sekolah. Emang sekolahnya juga berhotel. Iya, sekolahnya manajemen perhotelan. Jadi kita ketemunya waktu kuliah. Wih. Terus gimana Iwan dan Ko Happy ini boleh kenal Dilkan? Kan awalnya ini ya, food and beverage. Iya. Tiba-tiba masuk dunia properti. Iya. Oh. Silakan Mbak, silakan. Yang duluan apa ya? Kenal dengan prinsipalnya kan, dengan Rio, dengan Jian, sudah kenal dulu karena temen Rinci gini, jadi terus waktu itu masih belum ada Dilkan sebenarnya, sudah diajak untuk join, tapi kita baru memutuskan untuk join itu waktu persis beberapa bulan sebelum Dilkan resmi didirikan. Iya, sebelum itu udah join. Ya kurang begitu apa ya? Kita sih kalau ditawarin dengan properti yang lain ya mungkin ada, tapi kita memutuskan untuk join dengan Rio dan Jenny yang didirikan karena kita ngeliat figurnya mereka. Kalau boleh tahu, Ko Iwan ini dan Happy melihat figurnya itu gimana? Kenapa? Karena figur itu kalian memutuskan buat join di Dilkan selain daripada yang lain. Kita sih ngelihat figurnya mereka kan, kita udah kenal lama. Sebenarnya udah hampir 2 tahun sebelum kita join di Dilkan lah ya, udah agak lama. Dan kita memang melihat figurnya mereka itu memang ada perubahan dari tahun pertama, tahun kedua sampai sekarang gitu.
kita melihat perubahan kepribadian mereka yang lebih signifikan gitu loh. Jadi makanya kita melihat apa ya, terutama mereka ini juga pribadi yang takut akan Tuhan. Jadi kita juga melihat di sananya juga. Jadi dari pertumbuhan mereka itu, terus kalian melihat oh ada apa ya? Karena ada perkembangan yang baik, Iya, Iya. jadi wah ini mengikuti iya, Iya. masuk dunia properti. Betul, betul. Orang yang sukses di properti mungkin banyak, tapi yang takut sama Tuhan nggak banyak. Iya betul. Bisa ceritain nggak pengalaman pertama Cewa dan Kue di closing? Nah, Happy dan Kue closing itu gimana? Nah, pertama sih ya pasti seneng sama deg-degan. Cuman ya semua sih kita bilangnya itu kasih karunia lah. Maksudnya kalau tanpa usaha kita sendiri, dengan usaha kita sendiri itu pasti nggak akan terjadi gitu loh. Jadi kita dipertemukan dengan kebetulan vendornya itu juga baik, bermurah hati. Yang pertama kali nggak mau KPR, tiba-tiba ada masalah. Ternyata vendornya yang pemilik rumah ini ternyata mau KPR, maksudnya mau berbaik hati, ya sudahlah gitu loh KPR. Itu pun prosesnya jalannya hampir 1 bulan lebih. Dari vendornya itu cukup sabar gitu ya. Jadi dia sabar nunggu akhirnya proses jadi akhirnya kita bisa closing gitu. Jadi apa ya kalau boleh tahu tantangannya? Tantangannya adalah apa ya? Waktu itu kobrol, jadi yang tantangannya itu harus dealing juga dengan agent lain, dan agent lain itu nggak terlalu smooth, nggak terlalu smooth kooperatif lah. Jadi kita juga ngalamin, maksudnya untuk deal itu perlu effort yang lumayan untuk nguber-nguber, jadi bukan cuma nguber kliennya, tapi nguber agentnya juga. Dari closing pertama itu ada ini nggak pembelajaran, misalnya kita ternyata dari closing ini kita harus belajar untuk sabar atau apa? Iya sih, pembelajarannya banyak. Yang pasti kita lihat kita belajar menjadi agent yang profesional. Kita menghargai waktu, baik waktu vendor maupun waktunya customer. Terus sabar pasti. Sabar itu pasti gimana ya? Kadang kita kan maunya cepetan dan deal dan closing gitu kan, gitu ya. Cuman memang waktunya itu memang kita harus sabar gitu. Kita harus ngelihat runtutannya, detailnya gimana, terus kita periksa masalah surat menyuratnya, terus pengajuan untuk pihak itu kan KPR kebetulan ya. Jadi untuk pihak KPR itu pengajuan suratnya juga ada step-stepnya. Terus setelah dari situ dari developernya perlu disiapkan surat-surat ini ya. Jadi kita tektokan ya waktu itu sama agent yang satunya. Sedangkan waktu itu kebetulan kita kumpul sama agent yang istilahnya kalau kita bilang agak nyantai ya. Jadi kalau kita ini kan kalau bisa itu kita sudah prepare semua, jadi tinggal majukan surat-suratnya ke notaris selesai gitu loh. Cuman dengan adanya waktunya itu mungkin agent yang lain mungkin juga sibuk ya. Jadi kita harus sabar nunggu agent yang ini juga gitu loh. Nah, kita belajar di situ ya banyak sih. Ya kita harus menghargai waktu, disiplin sama waktu juga pasti. Gimana cara kalian untuk bisa mengontrol diri untuk sabar, disiplin, dan lain-lain? Karena kalau kantor kita kan kebanyakan Gen Z 90%. Itu pasti Gen Z lebih mau yang praktis dan instan dan cepat. Itu gimana? Kalau tips dari Iwan dan Koyer, ya. Sabar itu mungkin memang jadi tagline-nya, sabar. Cuman banyak hal baru memang karena kita pelajari banyak hal baru, teknis maupun non teknis ya, tapi beradaptasi aja. Jadi pokoknya kita mesti jadi orang yang siap beradaptasi, mau berhadapan sama siapa aja.
Kadang-kadang mungkin umurnya Gen Z, mungkin ada yang milenial, ada juga kan vendornya yang sudah senior. Jadi cara ngadepinya, cara ngomongnya beda-beda. Terus ya tadi bilang menghargai waktu. Kalau orang yang lebih senior itu kita janjian jam 10, kalau yang anak muda mungkin datangnya pas jam 10 atau malah kadang kurang 5 izin terlambat sedikit gitu. Karena kalau sama orang yang lebih senior janjian jam 10, setengah 10 udah standby. Nah itu tadi mungkin bedanya ke sana. Jadi image-nya kita juga dilihat di sana. Nah kalau dengan Gen Z mungkin ya kita bisanya apa ya, memberi contoh sih. So far sih kalau ngeliat, oh ya kita ngasih teori itu sambil lalu mungkin dia masukin luar kanan. Tapi kalau kita sudah berhasil, kita juga nyontohin memang hidupnya seperti itu, baru itu bisa jadi panutan, bisa merubah mereka untuk oh ya kenapa ya kok aku gini-gini aja, kok yang itu lebih sukses karena datangnya lebih pagi mungkin. Jadi itu bisa jadi apa ya, salah satu cara. Berarti sebagai tim leader harus mencontohkan apa yang baik. Bukan cuma ngasih panduannya tapi memang menjalankan. Keren. Nah biasanya kan kalau kerja jadi marketing properti mungkin jarang ya ada pasangan yang mungkin satunya suaminya yang jadi agent aja atau istrinya. Nah kan ini kalian berdua sama-sama dalam satu bidang, itu penting nggak kerja bersama sebagai pasangan? Penting sih, kalau saya penting. Penting ya. Saling ngisi sih kalau udah saling ngisi, karena pernah sharing sama yang lain, ada yang nggak bisa, ada yang misalnya kerjanya single factor. Jadi kalau tipe orang mungkin beda-beda. Kita kebetulan kita lebih cocok kalau couple. Jadi kalau kayak ngobrol sama orang, saling ngisi gitu. Bisa saling ngisi, bisa saling melengkapi apa yang mau diobrolin, apa yang mau ditanyain. Terus kalau mungkin ada hal yang lupa, kita bisa saling diskusi. Oh, projectnya kayak gini atau masalah kayak gini, dealing apa. Jadi ada yang mungkin kalau memang strongnya lebih ke CP ya CP yang maju. Aku cuma support aja. Jadi saling ngisi aja. Tapi lebih menurutku lebih cocok sih couple. Kita lebih cocok seperti itu. Lebih efektif ya kalau bekerja bareng. Iya. Nah kalau boleh tahu ini kan saling melengkapi ya. Kelebihan CHP dalam marketing agent apa? Terus kelebihan Ko Iwan apa? Jadi kan kalian saling. Kalau kelebihannya dia lebih sabar. menghadapi customer yang rawat atau yang requestnya aneh-aneh atau dia lebih sabar maksudnya. Oh ya mau di apa ya, diikutin misalnya di jalan satu-satu dulu lah, paling diusahakan untuk memenuhi kebutuhan atau permintaannya klien. Kalau menurut aku sih gitu. Terus komunikatif juga sama klien juga mungkin itu bawaan. Kalau buat cewek otomatis kayak sudah nempel ya. Kalau orang ngomong sama cewek itu terkesan lebih soft langsung daripada kalau hadapan ngomong sama cowok. Kalau dari Ko Iwan apa nih? Nggak ada kan? Menurut saya memang dia lebih sabar daripada saya. Cuman kalau Ko Iwan ini kan lebih banyak pengalaman kerjanya, kan memang lebih banyak ketemu sama orang dulu, dari orang Pemkot lah, orang mana, semua pernah berhubungan gitu loh. Jadi kalau secara logika itu Ko Iwan lebih masuk gitu. Jadi Ko Iwan biasa kadang ngasih tahu saya, info saya loh, secara logika tuh begini gitu. Tapi kan kalau saya banyak cewek ya lebih relax, emosional kan ya. Oh ya udah, kita jalani dulu aja. Nanti ujungnya gimana ya kita lihat. Kalau memang harus ditindak seperti itu ya dieksekusi seperti itu ya sudah gitu. Ya itu sih kelebihannya. Oke. Berarti memang saling mengisi dan saling mengingatkan ya. Nah di kantor kita karena memang tadi kebanyakan Gen Z 90%. Apakah
C, Happy dan Ko Iwan pernah merasa terasingkan atau lihat di kantor kita ada kelompok-kelompokan gitu-gitu? Kalau saya enggak sih ya. Saya sih enggak sih. Kalau saya dulu minder sih memang. Kenapa dulu? Minder maksudnya nggak sikat-sikat karena banyak anak mudanya yang mungkin kan kalau secara bahasa dan topik Beda. ya beda, saya nggak paham. Iya. Nggak paham dunianya. Cuman setelah berjalan, oh ternyata enggak. Jadi maksudnya cuman karena beda topik aja, mungkin karena memang belum terlalu kenal, jadi akhirnya agak kaku, agak enggak ini ya. Tapi setelah kayak kemarin kan sempat kita acara bareng yang di gathering di Batu gitu kan, 2 hari 1 malam bareng, banyak ngobrol-ngobrol sama yang Genzi juga. Terus udah sekarang udah lebih nyambung, maksudnya oh ya udah tahu sifat-sifatnya itu basically memang seperti itu. Mungkin kalau dulu mungkin saya kaget dengan cara ngomongnya, ternyata oh enggak, ternyata memang begitu. Memang begitu. Memang begitu. Emang begitu cara ngomongnya. Jadi mungkin karena saya nggak kebiasaan, jadi ya adaptasi aja, tapi nggak merasa terasingkan banget sih. Sekarang sih udah enak semua. Malah justru kita yang mesti belajar. Kan kalau Gen Z ini kan memang istilahnya kalau lebih maju lah ya secara teknologi segala macam lebih maju. Jadi kalau kita ngeliatnya sih kita mesti lebih banyak belajar dari Gen Z secara teknologinya gitu. Cuman kita masih belum bisa ngikutin yang TikTok segala macam, itu kita bisa tetap belum bisa gitu loh. Cuman kita ngeliat kan mereka Gen Z ini kan sudah hidup di perkembangan zaman yang lebih dari zamannya kita gitu loh. Ya itu yang perlu dipelajari dari Gen Z-nya gitu loh. Juga energinya sih ya, semangatnya lebih apa ya? Besar. Ya lebih, maksudnya ya lebih kuat lah ya. Berapi-api. Kayak gitu loh. Gitu aja. Sebagai tim leader, apa tantangan terbesar kalian dalam memimpin tim di Tilkan ini? Karena tadi Gen Z. Motivasi ya, mungkin untuk membagikan motivasi, karena kalau untuk yang lebih muda otomatis sebenarnya kan kalau dari sisi yang lebih senior kita ngelihatnya masalahnya sepertinya lebih sedikit, sepertinya tuntutan atau beban hidup juga belum terlalu banyak, sehingga kebutuhan untuk hidup itu mungkin dari sisi Gen Z-nya ngerasa masalahku juga banyak, pasti semua orang ngerasa banyak masalah. Tuntutan juga banyak kan, maksudnya kan tuntutan secara ekonomi kan, pengen beli ini, pengen beli itu, pengen jalan-jalan, pengen mungkin beli apa, tapi belum terasa terlalu kayak urgent atau esensial. Nggak kayak yang tadi kalau dibilang do or die itu, kalau hari ini aku nggak kerja, besok mati makan apa, itu nggak ada. Otomatis memotivasi orang yang hidupnya masih santai aja, besok nggak apa-apa gitu, besok aja gitu kan, itu lebih susah. Ayo gitu kan, mau ngasih motivasi, ayo kerja tambah, itu susah. Jadi harus mulai ya itulah susahnya. Pokoknya ngasih motivasinya yang paling susah menurutku sih. Gimana itu cara ngatasinnya? Atau kalian menghadapinya gimana? Paling enggak kalau harus menjelaskan ya, kenapa harus melakukan itu gitu loh. Meskipun di usia yang muda itu kan memang kebutuhannya memang kalau bagi kita ya kan masih belum terlalu banyak gitu. Jadi Gen Z ini kadang menganggap masih oke lah, aku masih bisa hidup lah. Jadi kita ini mesti mencanangkan sekarang kamu memang bisa hidup, tapi kamu harus memikirkan masa depanmu, nextnya itu mau kemana. Reasonnya itu yang harus dijelaskan, why-nya itu loh. Karena kan ya sama adalah kata pepatah yang lama ya, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian ya. Jadi pada saat sekarang di usia muda sekarang kalian sudah berusaha, sudah bisa menghasilkan, nextnya itu lebih gampang gitu. Ya kira-kira seperti itu, harus menjelaskan reasonnya. Karena kalau
kita juga punya anak kan, Iya. sudah punya anak. Mereka pun juga harus dikasih tahu kenapa harus melakukan A misalnya, kenapa harus melakukan B, sama. Risetnya harus diperjelas. Gitu aja. Jual mimpi lah ya. Wah, Kan Jual mimpi. iya di deal kan tagline kan juga be the next billionaire, maksudnya mau jadi billionaire, jadi ya dijual mimpinya itu bahwa become billionaire itu bukan cuma enak karena billionaire-nya, tapi itu jadi iya itu ada kerja kerasnya di sana, dan kelebihannya adalah Gensi punya staff lebih awal. Kalau kita ngomong kan, coba aku tahu dari dulu kan, aku dari duluan seperti itu. Tapi kan yang ada di posisi dulu itu yang di usia yang 20-an sekarang para Gensi. Ya, start dari sekarang, jangan sampai nanti kesalip ketinggalan gitu kan. Nah, kan CFP tadi bilang harus ada why-nya, reason-nya. Mungkin beberapa agensi saya juga belum nemu alasan itu ya. Itu gimana? Dalam pengalaman hidup CFP mungkin. Gimana cara cari alasan itu? Why-nya itu? Why-nya itu harus dari diri sendiri ya. Jadi misalnya oke, kita planning misalnya kita sekarang umur 25, umur 30 kita punya impian apa? Mau punya apartemen atau sudah mau punya rumah? Setelah umur 30 mau ngapain lagi? Apakah aku bisa traveling? Sudah. Karena pada waktu zaman kita itu belum ada pemikiran seperti itu gitu. Mungkin itu juga yang dialami Gensi. Jadi memang penting kita harus punya target hidup gitu. Jadi umur 25 paling tidak punya apartemen atau punya rumah gitu loh. Nah, tapi nggak bisa dimiliki dengan nyantai. Makanya kita harus kerja keras. Makanya kan visinya dari dulu kan billionaire gitu. Ya itu memang harus benar-benar tertanam gitu loh. Itu sih harus punya target hidup. Soalnya Gensi kan biasanya kalau dapat uang sedikit langsung foya-foya, hura-hura ya. Berarti emang harus ada target biar kita nggak terlalu buang uang gitu. Terlalu buang. Jadi kita punya saving juga. Kita bikin saving juga. Harus ada tabungan. Investasi juga mungkin. Investasi. Kalau sekarang zamannya investasi ya. Gensi maunya kerja gampang dapat banyak. Jadi kerja di sini gitu loh. Ya, kalau suruh kerja keras langsung kabur semua. Kerjanya keras di sini. Gimana dia nanya, kerja yang gampang di mana ya? Oh iya. Kerja yang gampang di mana ya? Gitu. Banyak. Aku juga nanya. Aku juga nanya. Yang ditanya jengkel. Aku nanya kerja rebahan dapat uang besar di mana ya? Dulu itu kalau dulu kita dikasih tulisan suruh nulis waktu masih kuliah gitu ya. 5 tahun lagi kamu kepingin jadi apa atau di posisi apa gitu kan. Itu 75-80% menjawab karena kerja ya di perhotelan. Rata-rata jadi GM, area manager, general manager di hotel bintang 5, atau chief bagian apa, atau jadi chef bagian apa gitu kan, menjawab itu. Tapi ada sebagian kecil aja yang menjawab yang di luar kotak itu. Jawabannya kepingin punya restoran sendiri, kepingin buka hotel sendiri. Jadi kecil yang punya impian seperti itu. Nah, berapa puluh tahun kemudian UC kan sudah mencanangkan itu. Misalnya kan UC sudah punya creating entrepreneur. Jadi sekolahnya itu menghasilkan entrepreneur baru gitu kan. Sebenarnya itu termasuk tadi aku bilang jual mimpi. Jadi Gensi ditanyain kan purpose of life-nya apa. Mau selalu kan pengen become something gitu ya. Oh ya become something ya. Kalau kamu kerjanya biasa-biasa aja, kalau kamu nggak punya uang banyak ya you're nothing gitu. Kalau kamu punya uang banyak baru become something. Mau become something ya kerja join kan. Ya. Tadi makanya endorse-nya UC enggak kan?
Enggak. Jangan sebut brand, Mbak. Gak apa-apa. Enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Nah, oke. Siapa yang jadi inspirasi kalian berdua dalam memimpin tim di Dilkan ini? Atau dalam Kalau- memimpin? Kalau di properti ini ya tadi itu bisa dari Rio sama dari JNN. Dua-dua itu punya karakter yang beda sebenarnya, tapi kita ngambil maksudnya dari sisi positifnya masing-masing. Maksudnya kalau kayak JNN itu menginspirasi bahwa hubungan dengan klien itu penting, Harus cek. itu long term relationship gitu kan. Jadi hubungan dengan klien itu bukan cuma sekali jualan, sekali beli, selesai. Tapi kita harus hubungan itu long term, harus ada hubungan jangka panjangnya. Sehingga berkesinambungan terus, nggak cuma selesai untuk transaksi. Kalau dari Rio-nya, kita lihat managerial skill-nya, maksudnya untuk leading company, untuk mimpin orang, untuk lebih straightforward untuk urusan-urusan yang misalnya dengan properti ini nggak perlu terlalu bertele-tele dengan apa ya, nggak perlu terlalu bertele-tele, tapi memang belajar Closing. yang penting closing. Jadi lebih lihat poin-poinnya. Kalau yang nggak penting itu kadang-kadang terlalu apa ya, Jangan lebay. dipikirin, jangan dioverthinking. Iya. Kalau Terlalu itu lebay. memang segi manajemennya kuat ya, cuman dia juga kuat di closing juga. Jadi kita juga ngeliat itu gitu loh. Jadi nggak cuma satu sisi aja, cuman teknisnya aja gitu, terus nggak closing. Tapi dia Iya. itu technically juga iya, tapi dia juga menghasilkan juga closing gitu loh. Itu yang kita lihat. Pokoknya jalani aja, nggak usah dipikirin. Yang nggak penting nggak usah dipikir. Nggak usah dipikirin. Gak bawa perasaan, jangan baper tuh. Iya, jangan baper. Tidak personal ya. Iya, Jangan terlalu iya. personal. Gitu. Kan di sini kita diajarin skill juga editing, terus sosial media gitu-gitu, CDM. Nah, apa pesan kalian berdua untuk orang-orang yang mungkin kurang paham teknologi atau sosial media tapi ingin join properti? Sebenarnya program CDM yang Dilkan ini menurut kami bagus ya, karena kalau di era kami kan belum mengenal terlalu banyak digital agency seperti Dilkan ini gitu loh. Terus Dilkan ini memang bagus dengan program CDM-nya gitu. Waktu itu kami memang kita ngikutin gitu. Memang kita susah payah juga kan, karena programnya itu kan padat selama 2 bulan 3 bulan kalau nggak salah, 3 bulan ya. Jadi setiap kali ada pembelajaran, ada PR, ada pembelajaran, ada PR gitu loh. Jadi kita lihat memang bagus sih. Setelah itu pun, maksudnya setelah training itu pun kita sudah tahu cara editingnya, kita sudah tahu cara pengambilan gambarnya gitu loh. Ya memang mungkin enggak sebagus Gensi ya. Gitu kan, saya tadi bilang kan kalau Gensi ini lebih maju, digitalnya lebih maju, lebih oke gitu loh. Memang nggak sebagus Gensi, cuman ya kita merasa itu sangat membantu gitu. Karena memang kalau di Dilkan ini kan digital agency, jadi kita juga mesti perlu belajar, kita juga mesti perlu kasih status seperti itu melalui skill itu gitu loh. Nah, itu memang diberikan sama Dilkan. Oh, hebat. Terakhir nih, apa harapan CHP dan Ko Iwan untuk punya properti dan kantor ini? Dunia properti, kita berharap ya dunia properti pasti makin maju, dalam artian nggak ada matinya. Dulu kita pernah di F&B, orang bilang di F&B nggak ada matinya juga. Aku lihat ternyata di properti juga sama, properti juga nggak pernah mati karena semua usaha ada hubungan sama propertinya. Ya kan, mau digerak F&B
butuh properti, mau butuh usaha restoran, kayak mau buka hotel, kayak mau buka rumah sakit, kayak kaitannya tentu sama properti juga gitu. Jadi sama-sama pasti berjalannya bersama-sama. Dan kita yakin kalau masa depannya properti itu masih bagus, ke depannya masih bagus. Tinggal pelaku-pelaku bisnisnya. Nah, kita punya harapan dunia properti sekarang ini memang rada berbeda katanya di tahun-tahun belakangan karena banyaknya agent yang masuk. Nah, banyak yang sama kayak orang di F&B. Banyak yang masuk tuh coba-coba. Tapi tidak betul-betul Gak ada yang komit. di dalam, sehingga keluar masuknya turnovernya cukup tinggi. Nah, orang-orang yang keluar masuk turnovernya tinggi yang nggak komit itu kebanyakan nanti memberikan efek negatif atau image buruk atas bidang itu sendiri. Iya. Jadi orang-orang yang datang terus mungkin bersikap kasar atau mainnya hit and run, cuman ambil keuntungan semata-mata, terus nggak ada follow up kayak gitu-gitu tuh banyak, sehingga akhirnya image-nya jadi jelek. Nah, kita expect nanti didealkan dengan visinya mau 300 kantor, itu seluruh tim dealkan itu punya brand image yang totally different, yang jadi orang yang benar istilahnya, agent-agent yang terpercaya, yang punya visi benar bahwa properti itu dunianya positif, kamu bakalan di handling dengan baik, bakalan ada follow up setelah itu, dan we build relationship sama customer, nggak cuman jualan barang, tapi kita punya deep relationship sama orang. Wah, keren. Luar biasa banget ya guys. Ini banyak banget aku belajar tentang kepemimpinan dan dunia properti. Aku juga baru tahu tadi F&B dan harapan-harapan itu tadi banyak ini sih insight kayak, oh ya ternyata banyak agent yang keluar masuk, turnover, dan generational gap, karena ini berdua juga mimpin Gen Z. Terima kasih banyak kok Iwan dan J Happy atas waktunya, sudah meluangkan waktu, dan see you di next episode. Bye bye. Kasih ini. See you.